Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda pada hari Minggu biasa yang ke-21, 22 Agustus 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati, siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu juga tidak mau pergi?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya ajak kita merenungkan Yesus memiliki sabda kehidupan kekal. Seperti kata Simon Petrus, "Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal." Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, banyak yang tertarik kepada Yesus. Kalau kita menelusuri Injil, banyak yang tertarik karena Yesus menawarkan kepada mereka sesuatu yang tak terbantahkan. Apa itu? Belas kasihan dan kemurahan Tuhan yang nampak dalam skala karya Yesus. Ada penyembuhan, pembebasan, tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Penggandaan roti dan ikan ketika ia memberi makan 5.000 orang yang berkumpul untuk mendengarkan dia berbicara. Semua adalah tawaran yang tak terbantahkan yang membuat orang pergi kepada Yesus. Orang tertarik pada Yesus. Namun pada sisi yang lain, banyak juga yang tersandung ketika Yesus membuat klaim yang hanya dapat dibuat oleh Allah. Pengajaran atau sabda Yesus tentang makan dagingnya dan minum darahnya yang menunjuk pada perjamuan terakhir menyebabkan banyak pengikutnya tersinggung. Seakan tidak percaya bahwa Yesus mengatakan hal itu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan,
Yesus mengaku sebagai roti surga. Yesus mengaku sebagai kehidupan Allah itu sendiri yang diberikan kepada kita sebagai makanan rohani untuk menopang kita dalam perjalanan kita ini, peziarahan hidup kita ini ke tanah air surgawi. Yesus tidak meninggalkan jalan tengah bagi para pendengarnya. Mereka harus menerima kata-katanya sebagai sesuatu yang ilahi atau menolak kata-kata itu sebagai satu klaim dari seorang penipu biasa. Bahkan para rasul juga mengakui bahwa perkataan Yesus itu sulit untuk dimengerti. Sabda ini keras. Ungkapan perkataan itu sulit berarti bahwa itu tidak hanya sulit untuk dipahami, tapi juga sulit untuk diterima. Yesus menekankan masalah ini dengan murid-muridnya yang terkasih karena ia ingin menguji iman dan kesetiaan mereka kepadanya sebagai yang kudus yang diutus dari Bapa di surga sebagai Mesias. Yesus menjanjikan murid-muridnya berkat kehidupan kekal dan persatuan dengan Allah. Yesus meyakinkan para muridnya bahwa Bapa surgawinya lah yang memberikan undangan dan rahmat untuk percaya dan mengikuti Dia, bahkan dalam perkataan yang keras itu, dalam sabda yang sulit dimengerti itu. Yesus tahu bahwa beberapa orang tidak hanya akan menolak Dia dan firman-Nya, tapi akan melakukannya dengan kekerasan yang dipicu oleh kebencian, iri hati, dan bahkan pengkhianatan oleh salah seorang dari muridnya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus mengatakan kepada para muridnya sangat jelas bahwa kata-katanya adalah roh dan hidup. Kata-katanya berasal dari Bapa surgawi yang adalah pencipta kehidupan. Dia yang menghembuskan rohnya ke dalam orang-orang yang percaya kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Petrus adalah satu peristiwa iman buat dia. Melalui karunia Tuhan saja, iman Petrus dapat menerima wahyu rohani tentang siapa Yesus sebenarnya, yang kudus dari Allah, putra kekal yang diutus dari Bapa di surga untuk menebus umat manusia yang jatuh dan mendamaikan umat manusia dengan Allah. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, bagaimana Tuhan membantu kita bertumbuh dalam iman dan percaya pada firman-Nya, bahkan dalam memahami sabda-sabda yang keras yang sulit dimengerti. Iman adalah karunia yang diberikan Allah secara cuma-cuma kepada mereka yang mendengarkan firman-Nya dan yang menaruh kepercayaan kepadanya, pengharapan kepadanya. Iman adalah tanggapan pribadi, tanggapan personal terhadap wahyu Allah tentang dirinya. Iman tidak buta dan tidak bodoh. Itu didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Iman sejati mencari pengertian. Santo Agustinus berkata, saya percaya untuk memahami, dan saya memahami untuk lebih baik lagi dalam percaya. Tuhan Yesus menawarkan kepada semua pengikutnya firman dan roh pemberi hidup untuk membantu kita bertumbuh dalam pengetahuan dan pemahaman kita tentang Allah. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Rasul Paulus memberitahu kita bahwa pekerjaan Roh Kuduslah yang menerangi mata hati dan pikiran kita untuk memahami kebenaran dan hikmat yang berasal dari Allah. Iman adalah kunci untuk memahami dan mengalami tindakan karya Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Rasul Paulus juga dalam Roma bab 5 ayat 5 sampaikan kepada kita
Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Kita bertumbuh dalam mengenali suaranya saat kita mendengarkan firman-Nya dan mematuhi perintah-Nya. Saudara dan saudariku, apakah Anda dan saya percaya seperti halnya Petrus bahwa Yesus memiliki sabda kehidupan kekal dan kuasa untuk mengubah, mentransformasi hidup kita? Marilah kita minta Tuhan untuk meningkatkan iman kita, agar kita dapat bertumbuh dalam mengenal, bertumbuh dalam mengasihi, bertumbuh dalam melayani Dia sebagai Tuhan dan penebus, sebagai guru dan penyembuh, sebagai guru dan juru selamat kita. Kita berjuang terus dan tak pernah menyerah dalam peziaran iman kita ini selama kita hidup di dunia ini. Sabdanya menuntun dan membawa kita pada kehidupan kekal. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memiliki sabda kehidupan kekal. Bantulah kami untuk menyingkirkan semua keraguan. Bantulah kami untuk menyingkirkan semua ketakutan, sehingga kami dapat menggenggam erat firman-Mu itu dengan penuh kepercayaan dan dengan penuh sukacita, kebahagiaan. Kami menyerahkan semuanya kepadamu. Jadilah Tuhan atas hidup kami dan penguasa hati kami. Semoga tidak ada yang menghalangi kami untuk mempercayai cinta-Mu, mengikuti kehendak-Mu. Hanya Engkau sajalah yang kami ikut. Bantu kami Tuhan, tolong kami. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan dan kita mohon berkat-Nya. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayang, kita kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.